Statistik parametrik merupakan suatu tes yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Syarat-syarat itu biasanya tidak diuji dan dianggap sudah dipenuhi. Seberapa jauh makna hasil suatu tes parametrik bergantung pada validitas anggapan-anggapan tadi. Tes parametrik juga menuntut bahwa skor yang dianalisis merupakan pengukuran yang sedikitnya berkekuatan skala interval. Persyaratan dari statistik parametrik yakni dipilih secara acak atau random, homogen, yang artinya data yang dibandingkan atau dikomparasikan bersifat sejenis, atau homogen, maka perlu diuji homogenitasnya. Normal, artinya data yang dihubungkan berbentuk garis linear, maka perlu diuji linearitasnya. Berpasangan, artinya data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi untuk mensyaratkan analisis korelasi atau regresi tidak dapat dilakukan. Skala pengukuran harus kontinu, rasio atau interval, atau skala nominal yang diubah menjadi proporsi. Statistik non-parametrik adalah cabang statistik yang tidak hanya didasarkan pada keluarga parametrize. Dari distribusi probabilitas, statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Sebagian besar metode statistik yang termasuk dalam metode parametrik mensyaratkan pengguna data dengan skala pengukuran interval atau rasio. Persyaratan statistik non-parametrik yakni metode non-parametrik tidak mensyaratkan tentang asumsi distribusi peluang populasinya. Metode non-parametrik sering disebut juga sebagai metode bebas distribusi atau distribution free methods. Populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Lalu sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili dari populasi tersebut. Contoh sederhana dari populasi dan sampel yaitu, misal kita akan melakukan penelitian di sebuah peternakan kambing. Anggap saja dalam peternakan kambing tersebut ada 50 kambing. Nah, 50 kambing tersebut merupakan populasinya. Lalu kita akan meneliti beberapa saja untuk dijadikan sampel. Karena tidak mungkin kita akan meneliti seluruhnya 50 tersebut karena mengingat waktu dan juga biaya. Jadi, hanya diambil beberapa dari kambing tersebut, misalnya 5 saja. Dalam teknik pengambilan sampel tersebut juga ada metodologinya tersendiri dan itu akan dijelaskan nanti. Selanjutnya, alasan penggunaan sampel. Setidaknya ada 6 alasan yang melandasi bahwa kita penting menggunakan sampel. Yang pertama, masalah waktu. Karena dengan adanya sampel, kita lebih menghemat waktu dan mendapatkan waktu yang lebih efektif, sehingga penelitian kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, ukuran populasi. Populasi yang terlalu banyak menjadi pertimbangan khusus bagi peneliti, karena tidak mungkin bagi peneliti untuk meneliti semua populasi, sehingga dibutuhkanlah sampel. Yang ketiga, masalah biaya. Karena dengan objek penelitian atau populasi yang banyak, maka akan mengeluarkan biaya yang banyak pula. Jadi, dengan adanya sampel, maka akan lebih menghemat biaya.
Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Ada beberapa penelitian yang jika mengambil keseluruhan populasinya akan berdampak negatif. Contohnya seperti pengambilan darah dalam melakukan cek golongan darah. Yang kelima, masalah ekonomis. Tentu saja akan lebih ekonomis jika kita menggunakan sampel. Nah, yang keenam, masalah ketelitian, di mana seluruh populasi itu tidak mesti menggambarkan apa yang ingin kita teliti, tetapi ada informan atau subjek tertentu yang perlu diambil, sehingga itu adalah alasan mengapa kita membutuhkan sampel. Nah, dengan adanya sampel, kita akan dapat lebih menghemat waktu, biaya, tenaga, serta hasil penelitian pun akan lebih akurat dan proses penelitian juga akan lebih mudah. Selanjutnya, tahapan atau langkah pengambilan sampel. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu target populasinya. Yang kedua, mendaftar seluruh elemen populasi, di mana kita daftarkan dulu seluruh unit populasi sesuai dengan angka atau alfabet, seperti dari angka 1 sampai 100 atau dari A sampai Z. Nah, yang ketiga, menentukan sumber informasi. Karena sumber informasi ini penting dalam mengambil populasi tertentu sebagai sampel. Nah, yang keempat adalah menentukan jumlah anggota sampel. Kita mau mengambil berapa sampel yang dibutuhkan dari seluruh populasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah menentukan teknik sampel sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Tahap pengambilan sampel menurut Malhotra. Menurut Malhotra, tahap pengambilan sampel yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mendefinisikan populasi. Dalam mendefinisikan populasi, target mencakup terjemahan dari definisi problem ke dalam pernyataan yang tepat yang akan dan tidak akan dimasukkan dalam sampel. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Kerangka sampling adalah elemen-elemen yang representatif dari target populasi yang terdiri dari daftar elemen yang ditentukan untuk mengidentifikasi populasi target. Yang ketiga, seleksi teknik sampling meliputi beberapa keputusan yang sifatnya sangat luas. Peneliti harus menentukan antara menggunakan pendekatan Bayesian atau pendekatan tradisional sampling untuk sampel dengan atau tanpa replacement, dan menggunakan non-probability atau probability sampling. Yang keempat, menentukan ukuran sampel berkenaan dengan jumlah elemen yang dimasukkan dalam penelitian. Yang terakhir, pelaksanaan proses sampling menggunakan spesifikasi yang rinci tentang bagaimana keputusan desain sampling berkenaan dengan populasi, unit sampling, teknik sampling, dan ukuran sampel untuk diimplementasikan. Jenis-jenis dan teknik sampling. Jenis dan teknik sampling itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu probability dan non-probability. Probability yaitu teknik pengambilan sampling dengan semua populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, di probability ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu simple random sampling, yang kedua sample random systematic, yang ketiga stratified random sampling, yang keempat cluster sampling, yang kelima multi-stage sampling. Lalu teknik sampling non-probability. Yang ini merupakan teknik pengambilan sampling yang dalam populasi tersebut tidak bisa sembarangan mengambil sampel, karena pengambilan sampelnya tersebut harus didasarkan kepada teknik tertentu atau alasan tertentu mengapa dia dijadikan sampel. Lalu teknik ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sampling accidental, yang kedua snowball sampling, yang ketiga sampling kuota, yang keempat sampling pertimbangan. Teknik yang pertama ialah sampling probability. Nah, probability sampling ialah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, pengambilan sampel yang memberikan kesempatan sama kepada seluruh populasi. Nah, probability sampling ini terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling ialah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut.
Nah, hal ini dilakukan apabila anggota populasinya dianggap homogen atau sejenis. Cara pengambilannya pun bisa menggunakan undian, kalkulator, tabel angka acak, komputer, ataupun sebagainya. Keuntungan dari simple random sampling ialah prosedurnya lebih mudah dan sederhana. Kerugiannya yaitu membutuhkan daftar seluruh anggota populasi dan hanya dapat dilakukan untuk sampel yang sifatnya sama atau homogen. Kemudian contohnya seperti penelitian mengenai model pembiayaan pendidikan dasar di Jawa Barat. Populasinya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di Jawa Barat. Terhadap seluruh SD dan SMP tersebut dilakukan pemilihan secara random tanpa melakukan pengelompokan terlebih dahulu. Dengan demikian, peluang masing-masing SD ataupun SMP yang ada di Jawa Barat sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua, cara sampel random sistematik. Ini merupakan pengambilan setiap unsur K dalam populasi untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel secara acak hanya dilakukan pada pembagian awal saja. Nah, untuk seterusnya dilakukan secara sistematik, yaitu menggunakan interval tertentu sebesar K. Keuntungannya adalah perencanaan dan penggunaannya lebih mudah, serta sampelnya tersebar di daerah populasi. Kerugiannya yaitu membutuhkan daftar populasi. Contohnya seperti dalam satu kelas terdiri dari 30 mahasiswa dengan nomor urut 1 sampai dengan 30. Nah, kita pertama mengambil unsur K-nya dulu seperti misalnya 5. Jadi kita mengambil mahasiswa atau sampel ini dan populasi ini dari kelipatan 5 seperti 5, 10, 15 dan selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah stratified random sampling, yaitu penarikan sampel berstrata yang dilakukan dengan mengambil sampel acak sederhana dari setiap strata populasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, membagi populasi ke dalam kelompok yang homogen itu disebut strata. Dan dari setiap stratum tersebut diambil sampel secara acak. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen atau tidak sejenis. Keuntungannya yaitu taksiran mengenai karakteristik populasinya lebih tepat. Kerugiannya yaitu kita membutuhkan daftar populasi dulu di setiap strata. Kemudian jika daerahnya geologis lebih luas, maka biaya transportasinya juga lebih tinggi. Contohnya seperti meneliti keadaan gizi sekolah TK di kota Medan, kurang lebih 4-6 tahun. Nah, karena kondisi TK di kota Medan sangat berbeda atau heterogen, maka dibuatlah karakteristik tertentu. Misalnya, dalam kelompok A baik, B sedang, dan C kurang. Misalnya untuk taman kanak-kanak dengan kondisi A ada 20 buah dari 100 taman kanak-kanak yang ada di Medan, kemudian kondisi B 50 buah dan C 30 buah. Jika berdasarkan perhitungan besar sampel, kita ingin mengambil sebanyak 25 buah atau 25%, maka ambillah 25% dari masing-masing subpopulasi tersebut. Seperti mengambil 25% dari TKA, 25% dari TKB, dan 25% dari TKC. Nah, yang keempat adalah cluster sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan terhadap sampling unit di mana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok atau cluster. Tiap item atau individu di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Cara ini dipakai apabila populasi dapat dibagi dalam kelompok-kelompok dan setiap karakteristik yang dipelajari ada dalam setiap kelompok. Keuntungannya yaitu tidak memerlukan daftar populasi dan biaya transportasinya juga lebih sedikit atau minimal. Nah, yang kerugiannya yaitu prosedur estimasinya sulit. Contohnya, meneliti gerakan karakteristik umur, suku, pendidikan, dan pekerjaan orang tua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dibagi 6 tingkat.
tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, secara random, dipilih salah satu tingkatan, misalnya tingkatan kedua. Maka orang tua semua mahasiswa yang berada pada tingkat 2 diambil sebagai sampel klusternya. Nah, yang kelima, cara multi-stage sample. Metode pengambilan sampel yang proses pengambilan sampelnya dilakukan dalam 2 tahap atau lebih. Proses pengambilan sampelnya dilakukan bertingkat, baik bertingkat 2 ataupun lebih. Nah, cara ini dipergunakan apabila populasinya cukup homogen, jumlah populasinya yang besar, populasi menempati daerah yang luas, serta biaya penelitian yang digunakan sedikit atau yang dipunya sedikit. Keuntungannya yaitu biaya transportasinya lebih murah, kerugiannya yaitu prosedur estimasinya lebih sulit, kemudian prosedur pengambilan sampel memerlukan perencanaan yang lebih cermat. Contohnya, kita ingin meneliti sebuah pola konsumsi keluarga yang bermukim di Jambi. Nah, yang pertama, kita harus memilih terlebih dahulu kecamatan yang ada di Jambi. Misalnya yang diambil adalah Kecamatan Tanjung Jabung Timur. Setelah itu, dari Kecamatan Tanjung Jabung Timur dipilih lagi secara acak kelurahan yang ada di dalamnya. Dipilihlah Kelurahan Pandanjaya. Nah, dari Kelurahan Pandanjaya ini dipilih lagi secara acak blok-blok atau daerah tertentu. Nah, dipilihlah daerah blok D. Nah, dari blok D ini diambil 100 keluarga yang akan dipilih sebagai sampel. Nah, seperti itulah. Lalu, teknik sampling non-probability merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel biasanya disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh si peneliti. Teknik ini berbeda dengan probability karena teknik pengambilannya itu tidak secara acak, akan tetapi teknik pengambilan sampelnya tersebut itu karena adanya sebab atau faktor lain. Yang pertama yaitu sampling aksidental atau sampel tanpa sengaja. Sampel diambil atas dasar seandainya saja tanpa direncanakan terlebih dahulu. Juga jumlah sampel yang dikehendaki tidak berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, asal memenuhi keperluan. Kesimpulan yang diperoleh juga bersifat kasar dan sementara saja. Contohnya yaitu, ada seorang ahli ilmu bahasa Inggris yang ingin mengetahui sejauh mana pengaruh buku yang telah dikarangnya. Cara pengambilan sampelnya yaitu dia membatasi jumlah sampel yang diinginkan, misalnya hanya 30 orang saja yang datang ke lembaganya untuk merespon karya bukunya tersebut. Nah, setelah responden tersebut mempelajari bukunya selama 1 minggu, maka sampel atau responden tersebut akan memberi kabar atau saran tentang buku yang dipelajarinya. Jadi, si peneliti tersebut telah membatasi jumlah sampel sesuai keinginannya. Yang kedua yaitu snowball sampling atau sampel bola salju. Sampel diambil secara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi, hanya tahu 1 atau 2 orang berdasarkan penilaian, biasa dijadikan sebagai sampel. Nah, jadi si peneliti tersebut belum mengetahui berapa tepatnya jumlah populasi tersebut. Contohnya yaitu, akan dilakukan penelitian tentang pola peredaran narkoba, misalnya di wilayah Jambi. Sampel mula-mula ada 5 orang napi, kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sehingga sampel atau responden terus berkembang, misalnya bertambah 5, 10, atau 20. Jadi, responden tersebut berkembang sampai ditemukannya informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti, karena tidak tahu berapa jumlah populasi yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu sampling kuota. Sampling kuota adalah bentuk sampling non-random yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Dengan demikian, petugas hanya mengumpulkan data mengenai sesuatu yang telah dirinci. Akan tetapi, pengambilan unit samplingnya ditentukan oleh si petugas itu tersendiri. Contoh soalnya yaitu, sebuah kawasan dihuni oleh misalnya 1000 kakak. Dalam rangka penelitian, diperlukan 50 kakak dalam kategori umur dan pendapatan tertentu.
Nah, dalam penentuan sampel sebanyak 50 kakak tersebut, petugas melakukannya atas keinginannya sendiri berdasarkan data yang telah dirincinya tadi. Yang keempat yaitu sampling pertimbangan. Sampling pertimbangan adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaannya. Cara sampling pertimbangan cocok untuk sebuah studi kasus. Contohnya, dari penyebaran 100 kuesioner, ternyata yang kembali hanya 30%. Jadi, berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti atau ahli, diputuskan untuk menggunakan 30 kuesioner tersebut sebagai data sampel. Jadi, dari 100 kuesioner tersebut ada 70% yang tidak kembali, itu diabaikan dan hanya diambil 30%-nya saja, karena sudah ada pertimbangan tertentu. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi atau persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Distribusi dari rata-rata sampel disebut distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel. Distribusi dari proporsi sampel disebut distribusi sampling proporsi atau distribusi proporsi sampel dan sebagainya. Adapun menurut para ahli, pengertian definisi distribusi sampling dari Sudjatna 2001 yaitu distribusi sampling rata-rata dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Yang kedua ada dari teorema batas pusat. Arti distribusi sampling yang menunjukkan main dari setiap variabel independen dan acak akan normal atau mendekati jika sampel yang digunakan cukup besar. Jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama ada distribusi T. Distribusi T adalah distribusi sampling yang membantu proporsional data menentukan ukuran populasi atau varians populasi. Distribusi T menggunakan skor T untuk mengevaluasi data yang tidak sesuai untuk distribusi normal. Misalnya, saat menganalisis sampel yang sangat kecil. Yang kedua ada distribusi normal. Distribusi normal juga disebut kurva lonceng. Distribusi normal ialah distribusi dengan fitur seperti kurva berbentuk lonceng yang simetris dan main atau rata-rata serta median atau nilai tengah merupakan angka yang sama dan diposisikan di tengah kurva. Jika kita memiliki banyak data dan kita membuat distribusi pengambilan sampel, kemungkinan besar model distribusi normal dari mana kita dapat menyimpulkan nilai statistik, kecuali model seperti T-scoring diterapkan. Fungsi distribusi sampling. Apa itu fungsinya? Distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik. Karena itu, memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Lebih khusus lagi, distribusi sampling memungkinkan pertimbangan analitis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik, bukan pada distribusi probabilitas gabungan dari semua nilai sampel individu. Atau dengan kata lain, distribusi sampling berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Variabel discrete dan variabel continue. Variabel discrete merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contohnya, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas merupakan variabel discrete dikarenakan jumlah ini akan berupa bilangan bulat. Misalnya, jumlah mahasiswa dalam Universitas Jambi adalah 1000 orang. Tidak akan pernah jumlah mahasiswa tersebut menjadi 1000,5 orang. Singkatnya sendiri, variabel discrete adalah variabel yang data-datanya berupa nilai-nilai bilangan bulat
dan nilai-nilai tersebut hanyalah sebagai label, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Variabel kontinu. Variabel kontinu sendiri merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Misalnya 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7, dan lain-lain. Secara umum, variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, nilai ujian, nilai ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak, dan jika dikelompokkan, data untuk variabel kontinu dapat digolong-golongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Data ordinal sendiri merupakan data peringkat, misal peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Angka peringkat 1, 2, dan 3 memiliki makna lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya, siswa yang mendapatkan peringkat 1 tentu saja lebih baik daripada siswa yang mendapatkan peringkat 2. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kita tidak dapat menjumlahkan peringkat 1 dan peringkat 2. Kemudian data interval. Data interval berbeda dengan data ordinal. Data interval merupakan data yang sudah dapat digunakan dalam operasi hitung. Selain itu, data interval mempunyai adanya jarak yang jelas di antara masing-masing data. Misalnya saja contohnya, 80 derajat selalu lebih tinggi daripada 50 derajat. Dan perbedaan antara kedua suhu ini sama dengan perbedaan antara 70 derajat dengan 40 derajat. Kemudian ada data rasio. Data rasio sendiri merupakan data yang pengukurannya juga dapat digunakan dalam operasi hitung. Angka dalam data rasio merupakan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol, misalnya data berat badan, tinggi badan, data lingkar pinggang, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih buat kamu yang sudah menyimak sampai menit ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.